Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi, video ini adalah bagian dari seri simulasi OSK Fisika SMA 2025 yang sudah saya kompilasi sebelumnya. Nah, soal-soal yang saya pilih di seri ini adalah soal-soal yang cukup membutuhkan konsep dasar atau soal yang dapat dikerjakan menggunakan beberapa alternatif teknik. Oke, ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan jangan lupa tonton hingga akhir karena akan ada informasi terkait tryout OSK yang akan saya adakan. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 6, yaitu soal tentang dinamika katrol. Silakan dibaca soalnya terlebih dahulu. Oke, untuk soal ini, perhatikan bahwa walaupun M itu akan diam, tetapi massa M1 dan M2 itu nanti tetap akan bergerak. Karena tidak mungkin kita bisa memilih M yang bisa sistem ini keseluruhan setimbang. Jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah yaitu mencari hubungan gerak antara M1 dan M2. Dan ini adalah bagian kinematika. Misal M1 turun sejauh X1 dan M2 naik sejauh X2. Maka kita bisa misalkan segmen yang ini adalah L1, kemudian ini L2, ini L3, dan L4. Kemudian kita akan mencoba mengamati perubahan dari setiap panjang segmen tali tersebut. Oke. Yang akan kita cek itu adalah constraint di mana panjang tali itu harus selalu konstan, tidak bertambah dan tidak berkurang untuk keseluruhan tali. Oke, untuk tali L1 dan L2 itu cukup mudah karena sistem katrol biasa. Maka L1 itu nanti akan bertambah sebesar X1 karena M1 turun, dan untuk L2 akan berkurang X1, sehingga panjangnya akan tetap sama. Dan dari sini kita berarti tahu bahwa katrol akan naik sejauh X1. Efeknya apa pada tali L3 dan L4? Pada tali L3 dan L4, mereka masing-masing akan bertambah sebesar X1 dari kondisi awal. Oke, plus X1 semua. Kemudian, dari ujung lain L3 dan L4, perhatikan perubahan-perubahannya. Untuk M2, dia akan naik, sehingga dia akan mengurangi panjang tali sebesar X2. Sedangkan untuk massa M, dia tidak berpindah sehingga tidak mengurangi panjang tali. Karena panjang talinya tadi konstan, kita bisa tulis persamaannya yaitu perubahan panjang tali L3 ditambah perubahan panjang tali L4, basically perubahan panjang tali ini, itu harus sama dengan 0 jika panjang talinya konstan. Kita substitusi X1 min X2 ditambah X1 sama dengan 0. Atau X2 sama dengan 2X1. Dan jika kita turunkan 2 kali terhadap waktu, kita akan mendapatkan A2 sama dengan 2A1, di mana A ini adalah percepatan. Oke, setelah kinematika selesai, kita bisa masuk ke bagian dinamikanya dengan mulai meninjau diagram benda bebasnya atau diagram gaya. Kita mulai dari gambar gaya berat, M1G, kemudian M2G, dan MG. Kemudian kita bisa cek di sini ada tegangan tali T1 dan ada tegangan tali T2. T1 tidak akan sama dengan T2. Oke, terus yang kita harus tinjau sekarang per masing-masing benda. Tapi yang akan kita tinjau pertama adalah katrol yang bergerak, yang ini. Karena sistem katrolnya itu ideal, maka katrolnya ringan, atau masanya mendekati 0.
Dan dari hukum Newton, jika masanya mendekati 0, maka sigma F-nya juga akan mendekati 0. Atau, kalau kita buat persamaannya, kita akan dapat T1 sama dengan 2T persamaan 2. Oke, selanjutnya kita bisa tinjau M1. Kita gunakan arah positif ke bawah, sehingga sigma F-nya akan sama dengan M1G min T1 sama dengan M1A1, kemudian T1 sama dengan 2T2, kita langsung substitusi saja. M1G min 2T2 sama dengan M1A1 persamaan 3. Kemudian kita tinjau M2, arah positifnya ke atas, maka T2 min M2G sama dengan M2A2. Dan dari persamaan 1, A2 sama dengan 2A1. Jadi kita bisa tulis T2 min M2G sama dengan 2M2A1 persamaan 4. Dan terakhir, kita tinjau M yang diam, maka sigma F-nya 0, sehingga cukup mudah, T2 sama dengan MG persamaan 5. Oke, kita sekarang bisa eliminasi A1 dari persamaan 3 dan 4. Kenapa kita eliminasi A1? Karena dari persamaan 5, kita lihat, kita mau mencari M, dan M butuh T2. Kita tidak butuh si percepatan A1-nya. Maka kita eliminasi A1. Oke, untuk mengeliminasi A1, maka persamaan 3 kita kali 2M2, dan persamaan 4 kita kalikan M1. Sehingga persamaan 3 dan 4 berubah menjadi persamaan berikut, dan kita bisa kurangi dua persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai T2 sama dengan 3M1M2G per M1 plus 4M2 sebagai persamaan 6. Oke, dan kita sudah mendapatkan T2, kita bisa menghitung M dengan meninjau persamaan 5 dan 6. Ya, T2 sama dengan MG sama dengan 3M1M2G per M1 plus 4M2. Ya, kita bisa coret G-nya dan dapat M, kemudian masukkan angkanya dan akan didapatkan M sama dengan 1,5 kilogram. Ya, semoga video ini dapat membantu kalian memahami soal yang tadi dibahas. Dan ya, saya akan mengadakan tryout dengan 40 soal beserta solusi dalam bentuk teks dan video. Ya, informasinya kalian bisa cek detail di deskripsi. Dan silakan ikuti tryout ini bagi yang tertarik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika video dan channel ini membantu kalian semua. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.